Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi Kamis 31 Agustus 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Agung, Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang subur dalam segala aneka situasi dan sesulit apapun. Bantulah kami agar semakin tekun dan kokoh beriman kepadamu dalam situasi zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan ia berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul Berjaga-jagalah. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, berjaga-jaga dan waspada adalah sebuah kalimat yang mengandung aneka makna dan arti yang bersifat ajakan, perintah, dan di mana orang harus selalu penuh kehati-hatian. Karena dari kalimat itu bisa dipahami akan ada sesuatu yang bisa terjadi kapan saja dan kita tidak tahu kapan waktu terjadinya. Untuk itu dalam hidup orang perlu membangun sikap waspada dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus dalam Injil hari ini, dalam suatu kesempatan bersama para muridnya, ia berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu kapan waktunya Tuhanmu datang." Dan dalam kaitan dengan ketidaktahuan akan kapan waktu Tuhan datang, Yesus coba membuka pikiran para murid dengan menganalogikan waktu kedatangan Tuhan seperti seorang tuan rumah yang tahu kapan waktu pencuri datang, waktu malam, untuk mencuri di rumahnya. Maka ia pasti akan selalu berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar atau dibobol pencuri, karena ia selalu berjaga-jaga dan tahu kapan waktu pencuri datang.
Untuk itu dalam hubungan dengan kedatangan Tuhan yang waktunya semua orang tidak tahu, maka sikap yang harus dibangun adalah berjaga-jaga. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, waktu kedatangan Tuhan yang tidak diduga-duga atau tidak disangka-sangka ini dapat dimaknai. Pertama, sebagaimana kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, dan menjadi hakim yang adil untuk mengadili setiap kita berdasarkan perbuatan kita selama ada dalam dunia. Kedua, bisa berarti saat kematian kita masing-masing. Karena bagi kita orang Kristiani, kematian itu misteri dan dia datang bagai pencuri di malam hari. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, berjaga-jaga di sini lebih diarahkan bagaimana kita hidup di hadapan Allah dan sesama sebagai orang Kristen. Berjaga-jaga seperti selalu punya relasi dengan Tuhan dalam doa, ibadat dan ekaristi. Dan berjaga-jaga dalam hubungan dengan sesama kita harus hidup dengan semangat kerendahan hati, kemurahan hati, saling mengasihi, saling menghormati dan saling memaafkan dan mengampuni. Agar hidup kita menjadi berkat. Inilah yang dimaksudkan Yesus dengan sikap berjaga-jaga yang harus dibangun para murid Yesus dan kita orang Kristiani. Sehingga waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya dan saat kematian mendatangi kita, kita tidak perlu takut, gelisah dan cemas. Karena Dia mendapati kita sedang berjaga-jaga. Bukan seperti hamba yang berpesta pora dan mabuk, melainkan kita selalu berjaga-jaga dalam doa, dalam ibadat dan ekaristi, dalam relasi kita yang baik dengan sesama. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, buatlah kami selalu berjaga-jaga dalam hidup dan karya kami, sehingga ketika Tuhan kami Yesus Kristus datang mendapati kami sedang berjaga-jaga dalam hidup kekristenan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita hari ini, dan semua orang yang kita doakan, dan yang kita jumpai, dan yang bekerja sama dengan kita, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.